dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa itu satu, yaitu menceburkan diri ke dalam air atau kita menenggelamkan diri. Bangsane pacitan itu selulup. Kita menenggelamkan diri atau selulup di dalam air itu tidak membatalkan puasa. Karena kalau orang yang sawah gitu kan, panas, ya sudah gitu. Kemudian untuk mendinginkan badan, kemudian dia sulup. Indonesia itu kungkung. Modern kungkung. Nang ora pangking nang peceran, mungkin tempat renjang. Kungkung di dalam air yang bersih tentunya. Dengan alasan supaya badannya dingin, tidak kepanasan, tidak dehidrasi, maka boleh baginya kungkung atau membenamkan diri ke dalam air atau bahkan selulup. Maka bagi orang pencari ikan itu boleh selulup di dalam air, sah saja. Dasarnya hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman, tersumberkan dari beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka menceritakan, faqala walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sikil ma' wa huwa sha'im. Saya pernah melihat Rasulullah SAW itu menyiramkan di atas kepalanya air padahal beliau dalam keadaan puasa. Disebabkan karena kehausan yang sangat dan karena panas yang menyengat. Jadi ngelak banget itu gerujukan baik. Nang ora karo ngombe. Jadi gerujukan atau menenggelamkan air, menenggelamkan ke dalam air maksudnya, itu tidak membatalkan puasa. Ini baik karena tadi dikatakan karena kehausan yang sangat atau karena panas yang menyengat, itu boleh kita masuk ke dalam air, kungkung di situ untuk mengurangi saja. Hadis Abu Dawud dengan syarat yang sahih. Kemudian juga dalam kitab sahih Muslim dan juga Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban wa huwa shaimun summa yastaksil. Nabi pernah junub gitu kan sampai waktu subuh dan beliau subuh itu belum mandi. Alias kemudian Nabi baru mandi setelah masuk waktu subuh dan beliau dalam keadaan puasa. Alias waktunya puasa kan mulai dari terbitnya fajar. Berarti masuk waktu subuh. Saat itu Nabi belum mandi junub. Berarti otomatis Nabi mandinya setelah fajar, sudah masuk waktu puasa. Maka Nabi mandi di dalam waktu puasa sama dengan beliau telah memasukkan atau membasahi badan sebelumnya dengan air dalam keadaan puasa tidak mengapa. Fa in dakhala al-ma' fi jawfi sha'im min ghairi qasdin fa shamu shafi. Bila air pun sempat masuk ke dalam bagian-bagian tubuh manusia tapi tanpa ada kesengajaan, itu tidak batal. Kemarin di siaran terakhir dengan bisa melihat orang yang kecemplung kali kemudian sampai minum tanpa sengaja, contoh mancing kepleset nyemplung kali kebelet nganti ngombe ping 7, itu ora batal karena tidak ada kesengajaan, namun karena kenapa? Karena ketidaksengajaan atau karena salah itu tidak jaga batal. Jadi wong cemplung banyu megap-megap nanti ngombe itu silakan meneruskan puasanya. Termasuk orang yang berkumur-kumur dalam wudunya keselak jual mlebu kabeh tidak batal. Tapi kalau dia kemudian ngentet sithik malah batal. Kalau dia berwudu tiba-tiba bersin jual masuk ke dalam mulutnya, bahkan bablas setelah lengganya itu tidak batal. Tapi nek sengaja ngentet senajan ngomong sithik malah batal. Nah, ini bedanya begitu. Jadi wong sing lali
wong sing salah, atau bahkan mungkin Pak Tohari itu diguyur orang anak buahnya, dumbeni, karena dipaksa. Wong sing dipaksa tidak termasuk batal puasanya. Ini kondisi manakala orang tadi panas, haus, itu boleh kungkum, boleh mandi, boleh kerujukan. Tuh. Hah? Ngomong supaya terserah. Bicaranya piye sing penting orang ngombe. Gitu. Ini boleh, namanya menahan biar kita tetap kuat sampai waktu maghrib tiba. Berikutnya, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa itu bercelak, celaan. Tapi gak boleh mencela. Beda ya. Bercelak itu anggap foto terus digariti bengetok irong. Nah, celaan itu ben tambah bagus kok tambah ayu kan. Begitu Dewi Bowo. Nah, foto itu celaan kan tambah wibowo. Lah tambah wibowo. Tambah wibowo nih. Jenenge Heru Wibowo, celaan tambah wibowo. Ini. Jadi gak masalah, jadi wanita ataupun juga pria itu bercelak tidak mengapa. Nah, karena celak itu kan gak ke dalam apa namanya. Nah, kalau seandainya bahkan tetesannya ngenai motor ya apa? Nah, tidak termasuk perungga. Bahkan ya, juga dia menggunakan obat tetes mata. Jadi orang yang berpuasa kok ya adalah belean, dia menggunakan insto, tidak apa-apa, tidak batal. Atau menggunakan obat yang lainnya, meskipun terkadang itu karena obatnya keras sampai ke lidah itu terasa pahit, tidak batal. Kecuali dia kemudian ngombe obat berarti batal. Jeneng ngombe itu batal. Jadi orang bercela, orang menggunakan obat tetes mata itu tidak membatalkan, termasuk menggunakan otem. Lalu otem itu obat untuk gurah mata. Nah, jadi kalau saya nyawang wong saya pakai cetol itu, jadi saya pakai itu. Gurah, wong metu kayak susu itu. Tetesi 2 tetes, kemudian gini-gini kan, nanti keluaran susu itu. Pada padang mana? Dan nyawang itu sama pakai ketok, nyawang saya gak pakai ketok, itu pakai itu langsung padang lagi. itu nek nyawang duit itu rasanya padang. Wong ngantuk kayak duit langsung padang. Jadi bercela pakai obat mata tidak membatalkan puasa. Karena tetes tadi tidak masuk lewat rongga, langsung tembus ke dalam tempat yang mengenyangkan, tapi cuma bagian tubuh saja. Nih. Kemudian berikutnya bahwa yang tidak termasuk batal puasa adalah apa? Al-qublah, yaitu mencium. Ciuman, maksudnya nyium sing halal di cium. Nyium sing ora halal, ora batal ning dosa. Contohnya anak laki-laki, anak muda itu poso-poso bareng sik kangen karo anake tanggane. Modal nang buri omah ciuman. Hati-hati loh. Itu tidak batal posone, neng cuma dosane gede. Mudah. Tapi kalau kenemenen itu posone dadi entek reneng ganjarane. Goro-goro ambung-ambungan mau. Apa bedane ngambung karo ambung-ambungan? Ambung pisan to, kalau ambung-ambungan bola bali. Ambung-ambungan itu searangan pada perbuatan yang zina. Maka tinggalkan ambung-ambungan. Lalu mencium pasangan saja. Gua akan mangkat, cium tak apa-apa. Ini. Dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakbilu wa huwa shaim, wa yubashiru wa huwa shaim, wa kana amlakuhum liirbihi.
Nabi itu pernah mencium Ibunda Aisyah dalam keadaan berpuasa. Bahkan pernah mencumbunya dalam artian ya memeluk, merangkul, bahkan gojeki tidak batal. Tapi Nabi lah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Tapi nek toro itu meneng. Makanya kalau nggak bisa menahan diri, mencium saja, nggak usah sampai yang lain-lain. Turu bareng itu orang itu, sing bayar atau turun ini mulai. Jadi suami istri itu bulan puasa, siang hari puasa tidur bareng nggak apa-apa. Yang penting mulai orang macam-macam. Paham tak Pak? Jadi tidur bersama tidak mengapa. Ngomong turu ya. Bahkan mungkin gojekan cerita kalau tik-tik itu rapat poso. Ada kan suami ini kan wongnya kan apa jenenge itu? Penasaran. Apa dengarannya itu? Gemes. Bojone itu gemes apa? Ditik-tik gitu. Mutu ditik-tik mutu kan? Bojone itu gemes, cakal ngabul ditik-tik. Apa masih? Itu enggak batal, cuma harus bisa menahan diri. Jadi poso itu gojekan kalau bocor atau pakai poso. Hukumnya boleh. Berikutnya dari Umar radhiyallahu anhu mengatakan hasyastu yauman. Saya ini tadi itu, saya itu gemes pada suatu hari. Faqabiltu wa nasa'im. Maka aku pun cium istriku dalam keadaan puasa. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, barusan saya mengerjakan perkara yang berat. Qabaltu wa nasa'im. Saya mencium istri saya dalam keadaan saya sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "Ara'aita law tamat malta bima'in wa tasa'im?" Bagaimana pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur saat sedang berpuasa? Nah, qultu saya jawab, la ba'sa bidzalik. Tidak mengapa Rasulullah. Nah, kalau begitu, fafima. Kalau begitu tidak apa-apa. Kamu itu kalau berwudu itu kumur-kumur tidak batal, berarti kamu kalau mencium istrimu atau dicium oleh istri tidak batal. Dong. Tapi ya aja poso ngembang bunga ya aja. Oke, ana maca Al-Qur'an. Banyaklah berzikir, banyaklah baca sholawat. Banyaklah kita mengerjakan perkara-perkara yang lebih daripada itu meskipun boleh. Nah cuma sekali ngambung enggak apa-apa. Wah, nyawang bojone kok gemes banget. Cedake dampung plok wis ditangale. Hah? Enak. Ambune kecut. Jadi Pak Bari, nek puasa ngambung ora enak. Salah apa ya? Emang orang puasa itu ya ono sing puasa itu bener-bener menekan sahabat. Wis ora pengen ngambung bojos. Ramina. Nah ya ono sebaliknya gitu. Sing poso ora poso itu kepanggan sahabate mangga dhuwur wae. Ya ono itu. Karena orang itu beda, orang beda. Nyatanya zaman Nabi masih ada orang miskin, ya, nanti apa-apa poso sik nyampuri bojone. Ini kejadian yang sempat ada satu riwayat yang menyebutkan ada orang itu lapor pada Nabi nyuruhnya untuk memerdekakan budak, dia tidak mampu. Kemudian untuk puasa 2 bulan, jawabannya Allah dinawan penjebol. Nggak kasih sedekah aja orang miskin, satu orang kamu berarti cari 60 makin miskin. Nabi kula boten mampu. Wong kula niku nyambut gawe man boten cukup sedekah wong swidak. Nek ngono ki tak kai kurma sedekahno Nabi. Wong sak desa kula sing paling miskin di kula piyambak. Iso Pak. Tuh. Jadi yang jelas tadi usahakan kita tetap menahan syahwat kita jangan sampai menuruti hawa nafsu. Kemudian Ibnu Munzir mengatakan kalau Allah memberikan rukhsah
atau Nabi memberikan rukhsah tentang ciuman. Jadi Allah memberikan rukhsah dan juga Nabi memberikan rukhsah tentang namanya mencium. Nah, demikian pula Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah dan juga Aisyah. Dan semua ulama sepakat kalau mencium tidak membatalkan puasa. Jadi perkara sing entuk tidak mau ngambung bojo itu tidak batal, boleh. Hukumnya boleh. Ambung anak apa meneh, anak ora masalah. Ambung boe anak ora masalah. Enggak mungkin ada syahwat gitu kan. Nah, nek sing ngambung tanggane mau ora batal apa meneh bojone nek so. Sementara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i mengatakan bahwa mencium itu makruh apabila menggerakkan syahwat. Mencium istri hukumnya makruh kalau menggerakkan syahwat. Betul Pak? Betul apa? Jadi jane ora batal. Kok mencium kok kemudian ngantek gereng gitu loh maksudnya. Itu makruh. Tapi jika tidak tidak meningkatkan syahwat tidak mengapa-apa. Tidak mengambung biasa, tidak menggerakkan syahwat tidak masalah. Kalau menggerakkan syahwat hukumnya makruh. Ini menurut madzhab daripada Hanafi dan madzhab Syafi'i. Tetapi meninggalkan ciuman lebih utama kata Syafi'i dan kata Imam Hanafi. Senajan kau boleh, tapi kau nek puasa itu kau tidak cium istrimu itu lebih baik. Magaring no, yang kau bunyi, har maghrib sampai sahurnya fajar, begitu. Kemudian katakan, wala farqa baina sayy wa syabbi dzalik. Tidak ada bedanya orang tua yang orang tua, pemuda yang pemudi. Maksudnya bojone dhewe maksudnya. Jadi orang yang bedanya umur. Nah, yang sewu. Sing rumah sesepuh angkat tangan. Begitu ngomong kok tuwa. Nah, sing sepuh sing gadah garwa angkat tangan. Nah, jenengan sepuh-sepuh niku ngambungi bojo mboten masalah. Bapairan ngambung bapairan halal. Oh ngono. Terus gak selera karo bojone. Hah? Belas. Maksudnya neng kene, neng omah ya tetep gitu. Lho, nek dengan tanggriya ku saya karo garwa selera mboten. Hah? Ora belas. Oh berarti ini normal gitu. Jadi bapak ibu itu di rumah itu berciuman dengan suami dengan di situ halal, enggak batal ke poso. Toro sik nom ora batal ke poso. Nah. Cuma kalau modho apa itu dosa. Mudah posomu gak batal neng dosa, tapi nek toro karo ayu ora batal ya ora dosa. Dong. Tadi selama tidak menggerakkan syahwat. Mangkate. Nah. Kemudian baik itu mencium pada pipi, kemudian juga nyun sewu mencium pada bibir, bahasa Cinanya cipokan. Itu tak mau coba dubi ngono. Saya ditanya gitu loh, Ustaz kalau nyium bahasa sewu nggih pipi ya kalau pipi ngono apa. Nek lambe karo lambe ya ora apa-apa. Nah. Alah cuma cipok-plok tuh. Maksudnya gitu loh, mudah. Mengasih banget ya makro. Oh ngantek orang dunyane ya gitu meneh. Jadi nyium pipi, nyium kening, nyium tangan enggak apa-apa. Nyium bibir enggak apa-apa. Tapi nemen-nemen ngandung sambat mau ya tadi mah. Gitu. Wa kadzalika al-mubasyarah bil yad wal mu'anaqa
Maka sama demikian pula ngelus-ngelus tangannya bojo mijeti kerokan gitu. Mas, aku loro kerono. Jum salah mundur kuat. Maksudnya itu, cara kuat ngempet celana budi maksudnya itu. Jadi tanya juga bagaimana hukumnya suami itu suami kalau ibu jone orang kelamben itu ya apa-apa. Yang penting bisa menahan kerokan orang batal ke poso. Meskipun nyaman, harus biasa tuh nyaman bojo iki. Ya loh. Biasa. Tonggone kan gredeg. Ya toh ya. Rapor biasa model telu sama tiga. Soalnya biasa malah rapor terus orang gagas. Pato hari kan modelnya mung siji to ae mung siji. Monoton. Terus apal serang gagas belas. Itu kerokan boleh. Nah, itu dosa orang ngerok itu ya orang. Ngawang ton, ngawang kalau salah. Jadi berpelukan tidak membatalkan puasa, kerokan tidak membatalkan puasa, pijet tidak membatalkan puasa. Gitu. Jadi kalau suami minta dipijeti, ya apa-apa. Yang penting orang tekan ngendi. Milih. Mau nggak untung ya. Cokot malah. Jadi gitu hukumnya daripada ciuman tadi.